Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada materi selanjutnya ini, pada tahap selanjutnya ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan tes, pengukuran, dan evaluasi. Oke, ini adalah lanjutan dari pengertian mengenai tes, pengukuran, dan evaluasi yang tadi sudah kita bahas. Baiklah, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Oke. Nah, sebenarnya tujuan tes itu ya ujian, pengukuran, penilaian atau evaluasi atau istilah lainnya, sebenarnya tujuan akhirnya adalah membuat suatu keputusan, ya, membuat sebuah keputusan, ya, yang berkaitan dengan pendidikan, antara lain bisa jadi pengajaran, bisa jadi penempatan, seleksi, bimbingan, kurikulum, dan sebagainya. Tidak hanya pendidikan sebenarnya, namun juga dalam bidang industri pun kadang-kadang bisa kita lakukan yang namanya tes. Bukan kadang-kadang, memang kebanyakan di industri juga membutuhkan tes, begitu ya. Nah, maka dari itu ada beberapa tujuan di dalam tes itu sendiri. Oke. Nah, tujuan pengukuran atau penilaian untuk mengambil keputusan nih dalam bidang pengajaran, apa yang harus diajarkan? Biasanya kalau kita ngomong dalam bidang pengajaran ya, untuk melihat apakah materi yang diajarkan itu sesuai dengan kemampuan siswa, maka dilakukan tes terlebih dahulu atau disebut dengan pre-test. Baru kemudian dilakukan sebuah penyusunan materinya, ya. Kira-kira apa yang akan diajarkan kepada subjek tersebut atau siswa tersebut. Yang kedua adalah tentang hasil belajar. Sejauh mana murid menguasai yang diajarkan. Tujuannya apa? Untuk kenaikan kelas, untuk kelulusan, dan lain sebagainya. Jadi tes ini berfungsi juga untuk melihat hasil belajar siswa. Ini disebut dengan actual ability atau abilitas aktual, ya. Sudah kita jelaskan di awal tadi. Nah, jadi dia akan melihat sejauh mana kira-kira murid itu menguasai materi, sebagaimana yang akan saya berikan ketika UTS nantinya. Kawan-kawan juga akan tes. Saya lihat kemampuan kawan-kawan di dalam menguasai sebuah mata kuliah yang sudah saya ajarkan, gitu. Kemudian dalam rangka diagnosa, gitu ya, dan usaha untuk perbaikan, juga untuk mendeteksi kesukaran di bidang apa dan perlu bantuan. Contohnya kalau seandainya dia ini mengalami nilai yang buruk, begitu ya, kemudian kita berikan tes, begitu ya, kemudian kita melihat kira-kira dia ini mengalami kesukaran di bagian apa, begitu, di bidang apa, katakanlah gitu ya, dan kira-kira perlu bantuan atau pengembangan di bagian apa, begitu. Ini juga berlaku ketika kita ada di sebuah institusi, sebuah perusahaan, juga seperti itu. Jadi diagnosa ini berguna untuk mendeteksi kesukaran dari subjek atau dari karyawan atau dari siswa, dan kira-kira mereka perlu bantuan seperti apa sesuai dengan hasil tesnya. Dan yang selanjutnya adalah untuk penempatan, ya. Penempatan ini akan sesuai dengan kemampuan dan pengelompokan yang setara. Contoh saja ketika dikelompokkan menjadi kelas IPA, kelas IPS, dan seterusnya, itu disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kira-kira siswa ini mampu di bidang apa? Entah bahasa kah, ya, entah IPA kah, ya, IPA, atau IPS kah, ya, dan lain sebagainya, atau seni kah, dan sebagainya. Begitu pula di ketika Anda melamar, ya, ketika Anda masuk di universitas ini juga seperti itu kan. Ketika Anda memilih prodi apa, gitu ya, ternyata ditempatkan di situ. Karena apa? Karena untuk melihat kemampuan Anda di itu, gitu ya. Oke, minat Anda juga di sana juga. Oke, selanjutnya, nah, seleksi. Juga untuk seleksi nih ceritanya, yang namanya tes itu, ya, memilih bibit unggul sesuai dengan program pendidikan. Jadi anak ini masuk akselerasi, anak ini tidak masuk kelas akselerasi, dan sebagainya. Itu sebagai cara untuk melakukan seleksi atau memilih bibit unggul. Kemudian pelayanan bimbingan konseling untuk menentukan pelayanan macam apa dan hal apa yang tepat untuk si siswa. Contoh, katakanlah siswa ini masuk ke BK, kemudian kita perlu tes nih, kira-kira kendalanya apa nih siswa, ya, apakah dia mengalami gangguan emosi kah, atau mengalami gangguan kognitif kah? Kita bisa deteksi dengan tes itu.
Kemudian berkaitan dengan kurikulum, yaitu mengevaluasi kurikulum. Jadi kurikulum itu kita bisa evaluasi dari hasil tes itu. Kalau ternyata kurikulum A, katakanlah ya, kurikulum A, kemudian kita aplikasikan, kemudian 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi kita lihat perkembangan nilai dari siswa yang sudah kita ajar. Nah, ternyata jelek, maka kita bisa mengevaluasi dari kira-kira kenapa itu bisa terjadi. Maka kita bisa menggantinya dengan kurikulum yang B, begitu ya, kurikulum yang B. Nah, kemudian berkenaan dengan penilaian kelembagaan, penilaian terhadap lembaga pendidikan ditentukan oleh hasil belajar siswa murid-muridnya. Contoh akreditasi. Jadi akreditasi itu tergantung dari kawan-kawan juga kan, salah satunya. Nah, akreditasinya A, B, atau C itu juga tergantung, salah satunya tergantung dari hasil belajar dari teman-teman semuanya, gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomong manfaat tes itu ada tiga hal ini, coba perhatikan. Yang pertama adalah rekrutmen, kedua adalah placement, ya, atau grouping, ketiga adalah improvement. Jadi tes pengukuran dan evaluasi itu fungsinya tiga ini: rekrutmen, penerimaan. Jadi ketika seleksi awal itu digunakanlah sebuah tes, diukur, kemudian diseleksi, ya. Anak itu atau orang itu yang mau bekerja dites, gitu ya, diberikan tes, kemudian dilihat hasil tesnya, kemudian dievaluasi, disesuaikan dengan norma yang sudah ada pada tes itu. Apakah dia memperoleh nilai bagus atau jelek, itu tergantung dari hasil tes tersebut, ya. Kemudian setelah ada perekrutan atau penerimaan, manfaat tes yang lainnya adalah placement, penempatan, grouping, pengelompaan, sebagaimana kelas A, kelas B, kemudian prodi A, prodi B, dan seterusnya. Itu bagian dari ini. Atau orang itu masuk di bagian administrasi kah, atau bagian marketing kah, atau bagian yang lainnya, itu tergantung dari apa? Tergantung dari hasil tesnya. Dan yang ketiga adalah improvement. Ini adalah tindak lanjut dari perbaikan atau peningkatan berkelanjutan dan penentuan fokus sasaran pengembangan. Biasanya kalau improvement ini berkenaan dengan ketika orang itu bekerja sudah lama di perusahaan, kemudian orang itu diberikan tes mengenai tes tertentu, katakanlah tes kompetensi, begitu ya. Kemudian orang itu bisa lolos. Maka kemudian ketika dia lolos, maka kira-kira orang ini mau dikembangkan kemana atau ditempatkan di mana? Atau dikasih pelatihan apa? Kalau seandainya nggak lolos, kira-kira mau dilatih apa? Dan seterusnya. Dan itulah fungsi dari tes atau manfaat dari tes itu sendiri. Sehingga di dalam pembuatan tes harus berhati-hati. Semua hal ini akan berlaku, ketiga hal ini akan berlaku apabila tes itu memenuhi syarat psikometri, valid dan reliable. Kalau tidak valid dan reliable, maka alat tes itu nggak bisa menggambarkan ketiga hal ini. Percuma saja alat tes itu digunakan kalau tidak valid dan tidak reliable, begitu ya. Nah, maka alat tes yang valid dan reliable itu sangat penting. Oleh karena itu psikometri ini akan mempelajari itu bagaimana cara mencari alat tes yang valid, menghitung alat tes supaya menghitung alat tes apakah alat ini valid atau tidak, apakah alat tes ini reliable atau tidak. Nanti psikometri akan belajar di sana, begitu. Oke ya. Lanjut ya. Nah, itu tadi yang berkenaan dengan alat tes, begitu ya, yang berkenaan dengan manfaat dari tes dan tujuan tes. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan silakan simak pada materi berikutnya. Oke. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.